Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa di mata kuliah pendidikan karakter atau karakter building di pertemuan pertama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan kita keberkahan, kesehatan, sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang pertama ini kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Mohon izin saya share materinya. Di pertemuan pertama ini kita akan membahas tema mengenai manusia dan ketuhanan. Kita ketahui bahwa di Pancasila juga disebutkan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Mari kita membahas pendidikan karakter, karakter building manusia dan ketuhanan. Bagaimana gambar manusia baik atau good harus dilihat dari hakikat keberadaan seorang manusia yang senantiasa berhadapan dengan dirinya sendiri, dengan sama dengan dunia dan Tuhannya. Jadi manusia baik adalah manusia yang memiliki relasi yang baik dengan dirinya, dengan sesama, dengan dunia, dan dengan Tuhannya. Relasi dasar manusia di sini. Manusia kalau ke atas ini dengan Tuhannya, bisa kita sebut juga hablum minallah, dengan diri sendiri, dengan sesama hablum minannas, dengan dunia, alam, iktek, profesi. Manusia adalah makhluk Tuhan yang paling mulia. Manusia terdiri dari dua bagian, jasad dan roh. Pengertian ini sesuai dengan pendapat Descartes yang menyatakan bahwa manusia itu terdiri dari tubuh, body, dan jiwa, soul. Tubuh dianggap sebagai yang tidak berpikir, sedangkan jiwa adalah sebaliknya. Hal ini juga diikuti oleh Spinoza yang melalui reduksi panteistik terhadap suatu benda memasukkan body and soul manusia kepada Tuhan. Menurut Van Person, dualisme tersebut merupakan kesatuan manusia sebagai eksistensi rohani dan badani. Keduanya dapat dianggap sebagai suatu model, tapi tidak boleh dipandang sebagai faktor yang berdiri sendiri. Oleh karena manusia adalah hasil kombinasi roh dan jasad, manusia juga membawa dua kecenderungan, yaitu kecenderungan untuk menjadi baik dan kecenderungan untuk menjadi jahat. Karakter building kita lihat relasi dengan dunia, relasi dengan diri sendiri, relasi dengan Tuhannya, relasi dengan sesama. Pengertian manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Manusia dapat diartikan berbeda-beda dari segi biologis, rohani, dan istilah kebudayaan atau secara campuran. Secara biologis, manusia diklasifikasikan sebagai Homo sapiens, spesies primate dari golongan mamalia yang dilengkapi otak berkemampuan tinggi. Dalam hal kerohanian, manusia dijelaskan menggunakan konsep jiwa yang bervariasi, yang dalam agama dimengerti dalam hubungannya dengan kekuatan atau makhluk hidup. Dalam antropologi kebudayaan, manusia dijelaskan berdasarkan penggunaan bahasanya. Manusia mereka, organisasi mereka dalam masyarakat majemuk, serta perkembangan teknologinya, dan terutama berdasarkan kemampuannya untuk membentuk kelompok dan lembaga untuk dukungan satu sama lain, serta pertolongan. Penggolongan manusia yang paling utama adalah berdasarkan jenis.
kelaminnya. Secara alamiah jenis kelamin seorang anak yang baru lahir entah laki-laki atau perempuan. Kita lihat ya. Peranan manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Individu dalam hal ini adalah seorang manusia yang tidak hanya memiliki peranan-peranan yang khas di dalam lingkungan sosialnya, melainkan juga mempunyai kepribadian serta pola tingkah laku spesifik tentang dirinya. Akan tetapi banyak pula persamaan di samping hal-hal yang spesifik tentang dirinya dengan orang lain. Di sini jelas bahwa individu adalah seorang manusia yang tidak hanya memiliki peranan khas di dalam lingkungan sosialnya, melainkan juga mempunyai kepribadian serta pola tingkah laku spesifik dirinya. Persepsi terhadap individu atau hasil pengamatan manusia dengan segala maknanya merupakan suatu keutuhan ciptaan Tuhan yang mempunyai 3 aspek yang melekat pada dirinya, yaitu aspek organik jasmania, aspek psikis rohania, dan aspek sosial. Apabila terjadi kegoncangan pada salah satu aspek, maka akan membawa akibat pada aspek yang lainnya. Pengertian ketuhanan, filsafat ketuhanan adalah pemikiran tentang Tuhan dengan pendekatan akal budi, yaitu memakai apa yang disebut sebagai pendekatan filosofis. Bagi orang yang menganut agama tertentu, terutama agama Islam, Kristen, Yahudi, akan menambahkan pendekatan wahyu di dalam usaha memikirkannya. Jadi filsafat ketuhanan adalah pemikiran para manusia dengan pendekatan akal budi tentang Tuhan. Usaha yang dilakukan manusia ini bukanlah untuk menemukan Tuhan secara absolut atau mutlak, tetapi mencari pertimbangan kemungkinan-kemungkinan bagi manusia untuk sampai pada kebenaran tentang Tuhan. Hubungan manusia dengan Tuhan. Manusia adalah makhluk Tuhan yang diberikan akal dan pikiran serta hati. Serta psikologi karakter manusia terbentuk dari 3 unsur, yaitu pikiran, hati nurani, dan hawa nafsu. Ketiganya ini harus berjalan dengan seimbang dan saling mengendalikan satu sama lain untuk menjadikan karakter yang baik pada manusia tersebut. Maka manusia semasa hidupnya dalam setiap pekerjaan dan kegiatannya selalu menggunakan ketiga unsur tersebut. Sejak dilahirkan, manusia tentu saja telah memiliki karakter bawaan dari orang tuanya dan memiliki berbagai macam pengalaman semasa hidupnya sampai dia dewasa. Ada 3 hal yang dapat dijelaskan di dalam hubungan antara manusia dan Tuhan setelah manusia mengenali Tuhan dengan benar. Pertama, pengenalan tersebut akan membuahkan hubungan yang indah dengannya. Hubungan itu akan ditayang dengan adanya rasa cinta yang sangat tinggi terhadap Tuhan, bahkan mengalahkan rasa cintanya kepada manusia lain atau benda yang dimilikinya. Rasa cinta tersebut akan membuatnya selalu optimis dan dinamis di dalam kehidupannya sebagai seorang mukmin, yang membuat jiwanya selalu stabil di dalam berbagai kondisi. Kedua, Tuhan mengibaratkan manusia dan Tuhan itu adalah seperti hubungan jual beli yang menyelamatkan orang-orang mukmin dari azab yang pedih. Selain itu, Tuhan juga mengibaratkan amal soleh seorang mukmin sebagai pinjaman yang diberikan kepada Tuhan, di mana pinjaman itu akan Tuhan beli dengan harga yang sesuai dengan penilaian Tuhan. Pinjaman itu dapat berupa tenaga ataupun harta. Walaupun hakikatnya semua harta di langit dan di bumi adalah milik Tuhan dan diberikan sementara untuk manusia. Tetapi jika manusia gunakan harta itu untuk menegakkan kalimat Tuhan, maka Tuhan akan menganggapnya sebagai suatu pinjaman. Dan Tuhan akan mengembalikan pinjaman itu dengan berlipat ganda dan tidak terbatas. Ketiga, hubungan manusia mukmin dan Tuhan itu ditandai dengan adanya kontrak kerja yang menjadi kewajiban manusia, yaitu berupa amal soleh. Manusia terikat dan terlibat di dalamnya, baik amal yang bersifat umum ibadah maupun amal khusus. Amal tersebut lebih dari sekedar untuk dirinya sendiri,
tetapi juga untuk mengajak orang lain beribadah. Sehingga tidak dibenarkan seorang mukmin memisahkan diri, tetapi ia harus selalu berhubungan dengan manusia. Desain induk kita lihat di sini, pendidikan karakter, nilai-nilai luhur, agama Pancasila UUD 1945, Undang-Undang Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Teori pendidikan, psikologi, nilai, sosial budaya, pengalaman terbaik, best practice, dan praktik nyata. Proses pembudayaan dan pemberdayaan, intervensi budaya, satuan pendidikan, keluarga, masyarakat, perilaku dan berkarakter unggul, pembiasan secara kultural, guru berkarakter, perangkat pendukung kebijakan, pedoman, sumber daya, lingkungan, sarana dan prasarana, kebersamaan, komitmen pemangku kepentingan. Kita lihat di sini olah pikir, olah hati, olah raga, olah rasa atau karsa. Cerdas, kritis, olah pikir. Cerdas, kritis, kreatif, inovatif, ingin tahu, berpikir terbuka, produktif, berorientasi iptek, dan reflektif. Olah hati, beriman dan bertakwa, jujur, amanah, adil, bertanggung jawab, berempati, berani mengambil resiko, pantang menyerah, rela berkorban, dan berjiwa patriotik. Olahraga bersih dan sehat, disiplin, sportif, tangguh, andal, berdaya tahan, bersahabat, kooperatif, determinatif, kompetitif, ceria, dan gigi. Olah rasa atau karsa, ramah, saling menghargai, toleran, peduli, suka menolong, gotong royong, nasionalis, kosmopolit, mengutamakan kepentingan umum, bangga menggunakan bahasa dan produk Indonesia, dinamis, kerja keras, dan beretos kerja. Aspek nilai karakter. Dengan Tuhan, bertakwa, religius. Dengan diri sendiri, jujur, bertanggung jawab, bergaya hidup sehat, disiplin, kerja keras, percaya diri, berjiwa wirausaha, kreatif, inovatif, mandiri, mempunyai rasa ingin tahu. Nilai kebangsaan, nasionalisme, dan menghargai keberagaman, pemahaman terhadap budaya dan ekonomi dengan sesama dan lingkungan, sadar hak dan kewajiban, patuh pada aturan sosial, menghargai karya orang lain, santun dan demokratis, peduli sosial dan lingkungan, budaya dan nilai-nilai karakter. Tahap pembentukan karakter bagi mahasiswa. Ini dia. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang pertama. Kita akan berjumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat mencari ilmu untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.